Halo, selamat pagi. Anda kini bergabung bersama saya, Tia Anissa, dalam Berita Semarang. Rangkaian berita dan peristiwa aktual telah kami siapkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Selain informasi terkini, kami juga siapkan berbagai informasi ringan dan menarik untuk menyertai aktivitas Anda pagi ini. Informasi utama segera hadir di antaranya. Kasus COVID-19 varian Omikron meningkat. Belajar tatap muka 100% di salah satu sekolah di Semarang masih berlanjut. Cuaca buruk, sejumlah nelayan di Tambak Lorok, Kota Semarang tidak berani melaut. Di tangan seorang pria di Kota Solo, limbah bekas tempat obat disulap jadi kursi unik dan cantik. Kita ke informasi pertama. Meski kasus COVID-19 varian Omikron di beberapa wilayah terus meningkat, belajar tatap muka 100% di salah satu sekolah di Semarang masih berlanjut. Selama belajar tatap muka di sekolah, para murid harus mematuhi protokol kesehatan ketat. Hingga saat ini, para pelajar SMP Negeri 29 Semarang masih mengikuti pembelajaran tatap muka 100% semester genap. Padahal jumlah kasus COVID-19 varian Omikron di beberapa wilayah terus meningkat. Selama belajar tatap muka di sekolah, para murid dan guru harus mematuhi protokol kesehatan ketat dengan memakai masker, cek suhu tubuh, dan scan barcode aplikasi Peduli Lindungi. Pembelajaran tatap muka 100% tetap berlaku menyusul belum ada instruksi Satgas COVID-19 untuk berkurang jadi 50%. Orang tua murid pun memperbolehkan belajar tatap muka 100%. Ya, sementara belum ada informasi lain setelah ada pengumuman 100%. Masih berlanjut. Prokes terlalu diterapkan dengan penuh dari penyemprotan desinfektan, kemudian jaga jarak, cuci tangan, dan semuanya. Salah satu murid mengaku belajar tatap muka memudahkan mereka memahami materi pelajaran meskipun khawatir muncul varian baru COVID-19. Saya bertemu teman dan bertemu guru dan pembelajaran lebih gampang. Lebih mudah paham. Mudah paham yang dilakukan di sekolah daripada di rumah karena ketemu langsung jadi bisa paham bareng-bareng. Para murid berharap belajar tatap muka di sekolah berjalan aman tanpa ada klaster sekolah. Pembelajaran tatap muka 100% di SMP Negeri 23 Semarang berlaku sejak 10 Januari 2022. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Belajar tatap muka terbatas atau 50% kembali berlaku di salah satu sekolah di Kabupaten Brebes. Tindakan ini guna mencegah penularan COVID-19 di lingkungan sekolah menyusul peningkatan jumlah kasus di beberapa daerah. Jumlah kasus COVID-19 di sejumlah sekolah meningkat mengakibatkan pengelola SMP Negeri 1 Brebes kembali memperlakukan belajar tatap muka terbatas atau 50%. Jumlah murid tiap kelas dibatasi 15 orang hingga 16 orang. Guna mencegah penularan, pengurus sekolah memperketat protokol kesehatan bagi guru dan murid. Sebelum masuk sekolah, mereka wajib cek suhu tubuh dan mencuci tangan. Saat di ruang kelas, mereka juga memakai masker dan face shield dengan tempat duduk berjarak. Guna menghindari kerumunan, terbagi 3 kelompok jam masuk sekolah. Bagi murid kelas 7 masuk jam 7 pagi, murid kelas 8 jam 7.30, dan murid kelas 9 masuk jam 9 pagi. Waktu pembelajaran setiap kelas hanya 3 jam. Belajar tatap muka 100% akan kembali berlaku jika kasus COVID-19 di beberapa sekolah mulai menurun. Pelaksanaan PTM di sekolah SMP khususnya di Kabupaten Brebes, alhamdulillah saya juga sudah mendapatkan informasi rekan-rekan, itu sudah banyak yang menggunakan PTM 100%. Tapi kalau boleh saya sampaikan, itu yang menggunakan PTM 100% itu kira-kira jumlahnya adalah 75% dari seluruh. Dan yang menggunakan 50% dengan shift hari maupun shift jam itu 50%. Karena wabah corona itu bukan disebabkan oleh dari sakit kesehatan, tapi juga karena kerumunan. Tapi alhamdulillah. Di Kabupaten Brebes, jumlah sekolah yang berlaku belajar tatap muka terbatas mencapai 25%, termasuk SMP Negeri 1 Brebes. Sisanya 75% berlaku pembelajaran tatap muka 100% di sekolah. Sugiartono melaporkan dari Kabupaten Brebes.
Tim Dinas Kesehatan Kota Tegal menggelar tes swab antigen di sejumlah SMP dan SMA negeri maupun swasta. 100 orang meliputi guru dan murid di SMA Negeri 5 Kota Tegal mengikuti tes swab antigen yang digelar petugas Puskesmas Sumur Panggang bersama Dinas Kesehatan Kota Tegal. Tindakan ini sebagai antisipasi dini penyebaran COVID-19 varian Omikron di lingkungan sekolah. Selain itu, tes swab antigen menjadi evaluasi belajar tatap muka 100% yang berlaku sejak 3 Januari 2022. Apalagi status Kota Tegal naik dari level 1 menjadi level 2. Selain SMA Negeri 5, swab antigen acak juga berlaku di sejumlah SMP dan SMA negeri maupun swasta di Kota Tegal. Dari hasil tes swab antigen sejauh ini tidak ditemukan positif COVID-19. 100% tetap Bapak Ibu tetap memakai masker, jaga jarak. Tapi alhamdulillah sebelum PTM ini dulu waktu PTM simulasi PTM kami juga disidak 50 siswa. Alhamdulillah hasilnya juga tidak ada yang reaktif. Kalau jam belajarnya normal atau ada pengurangan, Bu? Pengurangan. Kalau ini sampel. Ya, sampel untuk 100 orang untuk satu SMA ini. Pak, alasannya apa Pak untuk diadakan testing ini? Untuk evaluasi untuk tatap muka. Tim Dinas Kesehatan Kota Tegal mulai memberikan vaksinasi COVID-19 tahap ketiga atau booster bagi warga di atas umur 18 tahun hingga lanjut usia. Namun pemberian vaksin booster di sejumlah puskesmas justru sepi peserta. Vaksinasi COVID-19 tahap ketiga atau booster bagi warga di atas umur 18 tahun hingga lanjut usia di Kota Tegal mulai diberikan sejak Senin 17 Januari. Namun gerai vaksin di sejumlah puskesmas yang digelar Dinas Kesehatan Kota Tegal malah sepi peserta. Di Puskesmas Sumur Panggang misalnya, peserta vaksin booster tidak seramai vaksinasi tahap 1 dan 2. Sepinya peserta diduga karena sosialisasi yang belum maksimal. Berdasarkan jumlah kapitasi penerima bantuan iuran, kuota booster di Puskesmas Sumur Panggang ada 20.000 sasaran menggunakan vaksin Moderna. Vaksin dosis ketiga diberikan kepada warga setelah 6 bulan vaksinasi tahap kedua. Sementara di Sragen, vaksinasi COVID-19 tahap ketiga atau booster bagi warga lanjut usia maupun kelompok rentan belum terlaksana karena tidak ada stok vaksin AstraZeneca dan Pfizer sebagai vaksin booster. Sembari menunggu pasokan dari Dinas Kesehatan Jawa Tengah maupun Kementerian Kesehatan, pemerintah Kabupaten Sragen membuka pendaftaran bagi warga lanjut usia dan kelompok rentan yang menjadi sasaran tahap pertama vaksin booster. Pemerintah setempat kini masih fokus percepatan vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 tahun hingga 11 tahun. Capaian peserta vaksinasi tahap pertama di Sragen menembus 87,65%, serta tahap kedua mencapai 73,85%. Curah hujan dengan intensitas tinggi memicu bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal. Akibatnya belasan rumah warga rusak dan jalur penghubung desa ambles. Seperti inilah kondisi rumah warga yang retak di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Curah hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan pergerakan tanah. Tercatat ada 11 rumah mengalami kerusakan. Selain lantai rumah yang retak, pergerakan tanah juga mengakibatkan bagian dapur salah satu rumah longsor. Kejadian ini membuat warga khawatir rumahnya roboh. Kami menghimbau kepada masyarakat yang beresiko dengan tanah bergerak atau tanah longsor, khususnya di Duku Tigasari dan Duku Padareka, itu untuk mengungsi terlebih dahulu ke rumah warga atau ke rumah saudara. Bencana tanah bergerak yang terjadi secara tiba-tiba saat hujan deras ini sempat mengakibatkan warga panik. Solihin, salah satu warga yang rumahnya longsor pada bagian dapur, segera menyelamatkan diri keluar rumah bersama seluruh anggota keluarga. Emang pada waktu saya mau berangkat ke musola itu emang hujan sangat lebat. Ya pas saya habis sholat ba'da maghrib itu bini saya teriak-teriak katanya dapurnya udah longsor. Lah terus saya pulang. Ya begitu saya pulang emang udah longsor ya, emang benar. Selain merusak rumah, tanah bergerak juga mengakibatkan jalan penghubung di Desa Padasari ambles.
Relawan Palang Merah Indonesia bersama Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tegal bersiaga di lokasi bencana guna mengantisipasi bencana susulan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Para nelayan di Tambak Loro Kota Semarang tidak berani melaut karena cuaca buruk selama 3 hari terakhir. Puluhan perahu nelayan di Tambak Loro Kota Semarang bersandar di dermaga. Para nelayan tidak berani melaut menyusul gelombang tinggi dan angin kencang selama 3 hari terakhir. Selama tidak melaut, para nelayan memanfaatkan waktu dengan memperbaiki perahu dan jaring ikan yang rusak. Nelayan memperkirakan cuaca buruk akan berlangsung hingga 2 pekan mendatang. Ini kan gelombangnya besar masalahnya gitu. Kalau berangkat 1 kali pulang ada gelombang besar. Ini sejak kapan Pak? Sejak 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Biasanya ya 2 minggu gitu. Ini diperkirakan sampai 2 minggu. 2 minggu itu bisa tambah lagi.